pagi, mari kita memulai hari ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan Kau masih beri kesempatan kami untuk memulai hari ini Tuhan, dan kami berdoa biarlah hari ini kami akan mengawali bersama dengan-Mu Tuhan. Kau berkati umat-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Beri kekuatan dalam kami melakukan aktivitas kami, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, kita sama akan dengar firman Tuhan, bagaimana tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu tahu bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, saudara. Makanya dia katakan sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa Aku tidak akan membiarkan anak-anakku menjadi seorang yang piatu. Artinya apa? Tidak ada penolong seperti ibu yang menolong kita, saudara. Maka dia meninggalkan satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa hidup dituntun, dipimpin olehnya. Saudara, kita akan baca dalam Roma 8 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara buat pagi hari ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jikalau roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa ada perubahan status, saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ada perubahan status dari hamba menjadi seorang anak, saudara. Tentunya dari hamba menjadi seorang anak adalah perubahan yang sangat signifikan, saudara, bagi kehidupan kita. Hamba itu tidak dapat warisan, hamba hanya pesuruh. Tetapi kalau anak itu mendapatkan warisan dari bapaknya. Dan kita dikatakan, saudara, siapakah orang yang bisa disebut anak Allah? Firman Tuhan katakan siapa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anakku. Pertanyaannya buat kita semua pagi hari ini, saudara, siapa yang memimpin hidup kita? Kalau kita ingin menjadi sebagai anak Allah, benar-benar menghidupi status kita sebagai anak Allah, satu syarat yang pertama yang harus kita lakukan adalah dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Saudara dikasih Tuhan, anak yang hilang, dalam perumpamaan anak yang hilang, anak yang bungsu itu ingin berubah status dia ketika dia mengalami kemalangan hidupnya. Dia mau pulang ke rumah bapaknya dan mau menjadi hamba dari bapaknya. Tetapi bapaknya katakan tidak, karena kamu tidak pernah kehilangan status, kamu tetap anak bapa. Tetapi anak yang sulung, dia adalah seorang anak, tetapi dia tidak menyadari statusnya bahwa dia adalah anak. Demikian pula saudara dan saya. Kalau kita anak, kita harus menyadari status kita. Artinya apa? Artinya kalau kita anak, hidup kita, pusat kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Realitasnya tidak semua orang Kristen, saya katakan orang Kristen, bukan orang percaya ya. Orang Kristen itu hidupnya dipimpin Roh Allah. Banyak dari kita yang hidup kita itu dipimpin oleh naluri kita. Hidup kita ini dipimpin oleh akal budi kita. Saudara, manusia itu diciptakan memiliki kehendak, saudara. Kehendak bebas. Ciptaan yang lain juga punya kehendak, tetapi berbeda dengan manusia. Manusia punya kehendak
dan manusia punya akal budi. Dan semakin hari manusia di dunia ini di tahun 2024 tentunya lebih pandai daripada manusia di masa lampau. Mereka sanggup menciptakan teknologi yang luar biasa dengan akal budi mereka. Mereka sanggup menjadikan sesuatu luar biasa, saudara. Banyak teknologi, banyak kecanggihan yang sekarang kita alami. Bahkan hari ini renungan pun kita pakai dengan media yang luar biasa. Tetapi saudara, itu semua akan membuat hidup manusia sangat susah untuk dituntun oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena cenderung kita sebagai manusia itu berakal budi dan semakin hari semakin pandai. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, saudara. Saudara, kata terkutuk itu beda dengan kata kemalangan, saudara. Atau beda dengan kata musibah. Kalau kemalangan musibah itu bisa sekali, 2 kali. Tetapi yang namanya terkutuk itu menempel sampai kutuk itu dilepaskan. Mari pagi hari ini saudara, memang tidak mudah untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Karena setiap kali kita bangun tidur, membuka mata jasmani kita yang terbuka. Pikiran kita mulai berjalan, aktivitas rutinitas sehari-hari apa yang harus kita kerjakan di memori kita langsung otomatis keluar. Kita mau A, mau B, mau C, mau D, mau apain dalam setiap hari kita. Tetapi kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kita membuka mata, ketika kita membuka mata, kalau sebelum membuka tidak bisa ya, ketika kita membuka mata, datang dulu kepada Tuhan. Siapkan hati kita, awali bersama dengan Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan saudara yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tuntunan Roh Kudus itu 2 pasti. Arahnya itu untuk apa? Yang pertama pasti untuk kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan supaya rencana Tuhan terjadi di bumi ini. Yang kedua pasti untuk apa? Untuk tubuh Kristus. 2 hal ini itu adalah kehendak Tuhan, kepentingan Kristus yang harus kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Roh Kudus akan memimpin kedua hal tersebut, saudara. Dan mari pagi hari ini kita sama-sama belajar sama-sama untuk benar-benar merendahkan diri, untuk mengikis kedagingan kita, untuk belajar untuk apa? Supaya biarlah Roh Kudus yang mau memimpin. Dan tentunya saudara, untuk hidup bersama dengan Roh Kudus, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita untuk berjalan mengawali hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita dituntun Roh Kudus, pasti hidup kita tidak akan hidup untuk diri sendiri. Pasti hidup kita akan apa? Menghasilkan buah kebenaran buat kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan pimpin buat doa pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan Bapa yang Kau berikan buat hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan aku berdoa buat setiap orang yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini Bapa. Dan aku berdoa supaya kami, ketika kami membuka mata kami di pagi hari, bangun kami tidur, kami selalu ingat bahwa hidup ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan aku berdoa biarlah kekuatan dari Allah sendiri yang memampukan kami supaya kami bisa berjalan bersama denganmu. Berkati sehari ini, aktivitas kami hari ini, urapi pekerjaan anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.